Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Dari beberapa cuplikan video yang di depan juga ya teman-temanku semuanya. Dan sekarang kita beralih pembahasan, yaitu tentang informasi berita olahraga yang hanya bersifat sebagai hiburan semata saja teman-teman. Untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah pembahasan yang sangat menarik juga, yaitu berkaitan dengan informasi berita olahraga untuk hari ini. Untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah kabar gembira Barcelona, Hansi Flick pastikan Lamine Yamal siap main teman-teman. Saya ulangi lagi, yaitu adalah kabar gembira Barcelona, Hansi Flick pastikan Lamine Yamal siap bermain teman-teman ya. Kabar gembira juga Barcelona tersebut ya, Hansi Flick pastikan Lamine Yamal siap main tentunya. Dari beberapa informasi yang beredar juga bahwa pelatih Barcelona yaitu Hansi Flick tentunya memastikan Lamine Yamal akan kembali tampil bersama tim saat menghadapi Real Sociedad pada hari Minggu malam waktu setempat. Pemain muda yang berusia 17 tahun itu sebelumnya menepi akibat cedera pangkal paha, namun kini sudah pulih dan siap mendapatkan menit bermain tentunya. Barcelona sendiri membutuhkan tenaga Lamine Yamal untuk menjaga tekanan di papan atas, terutama dengan Real Madrid yang tengah menghadapi ujian melawan Atletico, dan comeback ini juga menjadi momen penting bagi Lamine Yamal setelah absen sejak jeda internasional bersama timnas Spanyol. Selama absen sang runner up Ballon d'Or yaitu Barcelona tetap tampil impresif dengan 4 kemenangan beruntun, total 14 gol yang tercipta, termasuk kemenangan di ajang Liga Champions. Untuk Hansi Flick ya, dia akan mendapatkan menit bermain yaitu berbicara dalam konferensi pers jelang laga. Untuk Hansi Flick sendiri memastikan Lamine Yamal akan tampil melawan Real Sociedad, apakah dia akan menjadi starter atau di bangku cadangan. Dia akan mendapatkan menit bermain, ujar pelatih asal Jerman itu. Untuk Hansi Flick juga dia telah menegaskan bahwa dirinya tidak khawatir soal kemampuan cedera kambuhannya tersebut, dan kami senang dia kembali dan tidak terlalu memikirkan soal itu. Kami fokus pada kebugarannya sekarang, tambahnya. Barcelona dijadwalkan menjamu PSG di Liga Champions pada hari Rabu mendatang. Namun duel yang dinantikan antara Lamine Yamal dan pemain Ballon d'Or dan Ousmane ya tentunya. Dan untuk di sini juga ya, untuk Dembele ya tidak akan terjadi ya karena sang winger Prancis tengah cedera teman-teman, dan cedera yang masih menjadi tantangan untuk Barcelona juga. Meskipun Lamine Yamal ya, daftar cedera Barcelona masih panjang juga ya. Meskipun Lamine Yamal kembali, daftar cedera Barcelona masih panjang dan kiper utama Joan Garcia harus menepi hingga 6 pekan usai menjelang operasi lutut tersebut. Untuk Hansi Flick, dia telah mengakui untuk kehilangan itu. Untuk kehilangan ini bukan sekedar kabar baik, namun tetap terpercaya pada pelapisnya yaitu adalah Wilshere tentunya. Dan untuk Wilshere sendiri ya teman-teman ya, Zini ya tentunya. Dan meskipun untuk pada musim lalu ya kami meraih juga 3 gelar bersama, dia kiper hebat dan pribadi yang luar biasa, saya tak punya keraguan terhadapnya, ujar Hansi Flick teman-teman. Dan Barcelona akan berusaha untuk menjaga momentum positif saat menjamu Real Sociedad sekaligus untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian berat di Eropa Tengah pada pekan depan. Untuk yang berikutnya kita akan membahas informasi berita olahraga juga untuk hari ini ya teman-teman ya. Jika pembahasan saya ini adalah merupakan pembahasan yang sangat menarik ya, silahkan ya teman-teman ya untuk tinggalkan jejak ya dengan berkomentar ya di video ini tentunya. Pembahasan yang berikutnya
Yaitu adalah pesan legenda Barcelona ke Lamine Yamal, begini cara rebut Ballon d'Or teman-teman ya. Apakah pesannya? Legenda Barcelona, Rivaldo kembali untuk menaruhkan perhatian pada perkembangan karir Lamine Yamal. Dan ia juga menilai pemain muda itu memiliki kualitas yang sangat luar biasa teman-teman ya. Dan di sini juga ya untuk pemain yang sangat luar biasa tersebut yang menjadi bintang dunia tersebut, dan meskipun ya baru berusia 18 tahun, Lamine Yamal sudah menembuskan selevel tertinggi bersama Barcelona dan ia bahkan finish di urutan kedua pada pemungutan suara Ballon d'Or terakhir teman-teman. Dan Rivaldo yang meraih Ballon d'Or pada tahun 1999, dan ia juga menilai jalan juniornya masih panjang, namun peluang besar tetap terbuka jika ia terus menciptakan performa atau meningkatkan performanya sendiri. Ucapan Rivaldo menjadi dorongan penting bagi Lamine Yamal. Sang legenda menekan konsentrasi dan kerja keras sebagai kunci penentu penghargaan tersebut. Fokus utama untuk Lamine Yamal ya. Menurut Rivaldo juga, yaitu Lamine Yamal sudah berada di track yang tepat untuk bisa merebut Ballon d'Or. Meskipun begitu, ada satu aspek krusial yang perlu diasah. Dan untuk merebut kontribusi gol dan assist harus lebih sering hadir dari kaki Yamal. Catatan tersebut ya bisa menjadi faktor penentu yang bersaing global tersebut. Ya, saya pikir Lamine Yamal sudah punya semua yang dibutuhkan untuk memenangkan Ballon d'Or tersebut untuk tahun depan. Dan saya yakin dia akan lebih menonjol lagi yaitu pada musim ini dibanding pada musim lalu, kata Rivaldo kepada informasi berita olahraga tersebut. Tetapi melihat gaya bermainnya, saya rasa dia baru akan benar-benar untuk lebih memenanginya ya jika mencetak banyak gol dan memberikan banyak assist juga, dan bukan hanya dari cara bermain sama seperti Cristiano Ronaldo dan Messi, tambah Rivaldo itu. Dan jangan lupa teman-teman untuk saksikan Real Madrid jangan lupa ya teman-teman ya untuk saksikan, yaitu adalah Barcelona akan bertemu Real Sociedad pada tanggal 28 September 2025 ini ya, yaitu jam 11:30 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman semuanya. Yaitu pandangan Rivaldo untuk Rafinha teman-teman. Yaitu selain Lamine Yamal, Rivaldo juga mengomentari posisi Rafinha di daftar Ballon d'Or winger asal Brazil itu harus menepi urutan kelima ya. Untuk Rivaldo yang memang yang terkejut dengan hasilnya tersebut teman-temanku semuanya. Dan ia juga menilai ya bahwa rekan sesama Brazil ya pantas mendapatkan apresiasi yang lebih tinggi juga. Dan saya sedih ya ketika Rafinha harus finish di posisi kelima. Untuk mengingat semuanya yang dilakukan itu dia tidak mudah. Dari 5 pemain teratas dia adalah pencetak gol terbanyak dan top skor di Liga Champions, ujar Rivaldo tersebut. Seharusnya dia berada di posisi yang lebih tinggi atau bahkan memenangkan Ballon d'Or itu sendiri, dan ucapnya lagi teman-teman, dan fokus yang menghambat ya, faktor yang menghambat Barcelona itu sendiri. Yaitu menurut Rivaldo juga, yaitu dia telah menjelaskan alasan mengapa pemain Barcelona gagal meraih puncak Ballon d'Or, yaitu menurutnya itu adalah hal yang sangat erat kaitannya dengan kiprah klub di Liga Champions, dan ia menilai absennya Barcelona di partai final menjadi kerugian sangat besar, dan kondisi tersebut akhirnya menguntungkan Ousmane Dembélé. Apa yang terjadi saat melawan Inter, yaitu ketika mereka tersingkir di Liga Champions dan gagal ke final, itu sangat merugikan Lamine Yamal dan Rafinha, jelas Rivaldo. Dan jika mereka sempat final, Barcelona punya segalanya untuk menjadi juara. Sebagai juara dan mereka pastikan lebih menonjol. Karena itu Dembélé dan yang akhirnya memenangkan, dan saya tidak meremehkan dia karena penampilannya memang sangat luar biasa, tambahnya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Rivaldo angkat bicara soal Pedri ya tentunya.
yaitu adalah nama lain yang tak luput dari perhatian Rivaldo adalah Pedri ya teman-teman, dan sang gelandang yang hanya menutup daftar Ballon d'Or ke posisi ke-11 itu. Dan Rivaldo juga mengaku yaitu hasil itu juga sangat mengejutkan, dan ia merasa Pedri layak masuk ke level yang lebih tinggi. Saya sangat terkejut dan ia tidak masuk tersebut dalam 10 besar, kata Rivaldo. Dia harus terus bekerja keras seperti yang sudah dilakukan sejauh ini, dan agar suatu hari bisa jadi nomor 1 dan meraih penghargaan ini. Meskipun untuk kontroversial ya tentunya, yaitu semua pemain yang ingin memenangkannya karena setiap orang punya favorit masing-masing. Lanjutnya juga teman-teman, untuk top klasemen Liga pada pekan ini, Real Madrid berada pada peringkat pertama tentunya dengan 7 kali bertanding dengan rating poin 18, sedangkan Barcelona pasti akan menyelip Real Madrid teman-teman karena 6 kali baru bertanding ya dengan rating poin 16. Peringkat ketiga yaitu adalah Villarreal dengan rating poin 13, peringkat keempat adalah Atletico Madrid dengan rating poin 12, sedangkan peringkat kelima adalah Espanyol dengan rating poin 12 teman-teman. Jangan lupa ya teman-temanku semuanya untuk terus tinggalkan jejaknya dengan cara berkomentar di video ini. Dan kita masuk ke dalam segmen hiburan kita untuk hari ini di akhir segmen ini, yaitu pembahasan yang akan kita bahas juga yaitu adalah andai ya, ikuti nasihat pertama, gelandang Barcelona Gavi tidak perlu absen lama teman-teman ya. Apakah alasannya juga? Barcelona mendapatkan kabar buruk setelah memastikan Gavi harus menepi hingga 5 bulan ke depannya. Sang gelandang muda ini baru saja untuk menjalani operasi juga pada lutut kanannya pada pekan ini. Ya, untuk kondisi ini jelas ya untuk menjadi kehilangan sangat besar bagi Hansi Flick dan pelatih asal Jerman tersebut selama ini, menjadikan Gavi sebagai motor penting di lini tengah. Dan untuk absennya Gavi sendiri ya sebetulnya bisa dicegah lebih dini. Apa untuk pembeda pendapat yang mengenai perawatan awal yang membuat dari proses pemulihan tersebut justru semakin sangat panjang. Dan kini Blaugrana harus beradaptasi ya tanpa salah satu gelandang yang paling menyajikan mereka. Dan situasi ini juga menjadi pengingat tentang pentingnya keputusan medis yang sangat tepat tentunya. Dan operasi yang seharusnya dilakukan lebih cepat ya. Menurut masalah lutut Gavi juga pertama kali muncul pada akhir Desember saat itu, dan serta pemeriksaan dan akan ada robekan kecil pada meniskus ya tentunya bagian dalam, dan dokter sendiri menilai operasi adalah langkah terbaik sejak awal. Menurutnya prosedur bisa mencegah kerusakan lebih parah. Ya, namun untuk rekomendasi tersebut tidak diikuti sepenuhnya, baik itu ya justru untuk meyakini bahwa beberapa metode konservatif ya lebih aman untuk jangka pendek tentunya. Itu teman-temanku semuanya adalah informasi berita olahraga untuk hari ini juga. Jika ada saya salah kata ya teman-teman ya, saya mohon maaf, dan semua yang saya sampaikan di video ini adalah bersifat sebuah hiburan semata saja tentunya. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.